Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Aryo kali ini di channel Hey Journal dan kali ini gue kedatangan seorang wanita yang dia adalah seorang fashion conceptor, terus juga seorang MUA dari Surabaya ya Kak. Iya, dari Surabaya. Ya, ini ada Alexis Cleopatra. Halo, Halo Kak. halo, halo. Iya, langsung aja nih. Gue punya banyak banget pertanyaan buat Kak Alexis yang berhubungan sama kecantikan gitu. Kan siapa sih yang nggak mau foto kelihatan wah gitu di Instagram, terus akhirnya dapat kontak dari fotografer buat ikut foto, bisa buat narik para pelaku usaha buat endorse gitu kan. Itu kan perlu kayak lu gak harus pintar dandan, harus pintar milih outfit juga kan gitu. Nah, ini makanya kehadiran Kak Alexis ini gua rasa sih penting banget sih untuk era sekarang masuk ke era namanya ekonomi digital gitu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan nih, gue mau nanya dulu nih, sebenarnya apa sih profesinya Alexis ini sekarang gitu? Sebagai apa Eh, aja gitu? ya, aku sekarang sih sebagai makeup artist sama sekarang sama stylist juga. Terus kadang-kadang aku dulu juga model sih, tapi udah jarang modelnya. Kalau boleh tahu nih dari tahun berapa kah mulai usaha dari modelnya, terus atau dari makeupnya gitu kak? Kalau aku model sih udah freelance dari dulu SMA sih. SMA kelas 2, kelas Wow, 1 itu udah mulai kerja freelance-freelance sendiri. Tapi wah ya keren. kalau makeup itu aku baru mulai setelah SMA. Terus nih apa nih yang bikin kak Alexis tuh jadi tertarik gitu ke arah makeup tadi kan kak Alexis kan cuman di bagian model-model aja nih buat foto Mm-mm. segala macam gitu. Emang Iya, apa yang bikin tahu-tahu serak sama make up atau sama bagian-bagian fashion gitu, Kak? jadi kan dulu ada dukungan dari orang tua juga. Aku dulu suka ikut kayak lomba modeling kayak gitu. Terus kan ya dari situ jadi banyak pengalaman jadi model. Dari pengalaman jadi model itu kan setiap kali kalau kerja dipanggil buat show atau apa gitu, ada foto, kita itu harus bisa dandan sendiri, harus bisa ini ya present yourself well gitu. Ya jadi dari situ ya jadi harus bisa makeup, lama-lama juga suka makeup juga gitu. Jadi apa namanya motivasinya itu mungkin karena bisa supaya irit kali ya. Karena kan kalau misalnya model nyewa MUA lagi itu butuh biaya lagi dong. Ya Iya nggak sih? dan juga dulu pas aku mulai mulai sebagai model itu belum ada MUA kayak sekarang ya. Masih dikit banget. Oh, Yang ada itu dulu tuh salon-salon yang ya ya, ya yang dulu-dulu gitu, nggak ada yang kayak oh, berumah gitu belum ada. oh. Jadi Jadi pertama kali Kak Alexis buat kayak makeup itu dulu ini apa autodidak gitu ya iya belajarnya ya gitu. dari YouTube pasti. Kalau boleh tahu siapa nih apa inspirasinya kakak Alexis? Ah, aku sih dulu kalau YouTube itu kebanyakan lihat YouTube luar sih, luar negeri. Oke, Ya gitu iya. ya ganti-ganti nggak ada satu orang yang sama sih. Soalnya dulu sukanya belajar yang tipe makeup yang Mhm. berbeda, yang ini beda, kalau sama orang yang lain juga beda kayak gitu. Soalnya kalau gue lihat di YouTube itu ya, kalau di trending luar gitu kayak misalnya UK, US gitu, itu Mm-mm. tuh kayak fashion itu tuh punya kolom sendiri gitu loh. Ada sendiri Mm-mm. fashion gitu. Kalau di Indonesia tuh Uh-uh. belum ada kayaknya ya. Iya ya, Heeh, stylenya sini sama stylenya heeh. luar negeri memang beda. Oh ya, untuk alasannya tadi itu kan Kak Alexis bilang kalau misalnya itu karena apa tuntutan lah ya karena seorang model juga harus bisa Mm-mm. apa namanya bisa mandiri lah untuk
memulai karir gitu loh. Nah, Mm. untuk karir serius sebagai seorang makeupnya sendiri gitu, mulai dari kapan Kak? Aku mulai dari tahun 2017. Itu aku mulai sekolah make up kira-kira 3 bulan gitu udah mulai terima klien sih dulu. Siapa tuh Kak yang Kakak pertama kali itu? Mungkin bisa gak harus sebut nama ya, mungkin apakah dia teman Kakak atau apa Kakak gitu? Iya, dulu itu ada temen aku yang mau pre-wedding. Jadi job pertamaku Hmm. itu aku pre-wedding terus dibawa ke promo Wah, gimana tuh gitu. Kak Ya, ya. pengalaman pertama Iya, kali ngurus ya. orang? Yang pasti ya deg-degan. Terus kan ini kan masih grogi, apalagi klien pertama, masih kurang pede, ya kayak gitu. Ada kendala nggak waktu pertama kali ngelakuin project itu gitu? Kendalanya sih kalau misalnya di kerjaanku itu lebih banyak Hmm. bangun subuh atau kalau misalnya kalau kita lagi trip-trip itu biasanya itu kadang-kadang Hmm. nggak tidur kayak misalnya ke Bromo itu Hmm. biasanya ya bisa mulai makeup dari jam 2 pagi atau jam 12 pagi ya kayak gitu-gitu. Jadi ya kendalanya pas pertama kali itu kayak shock loh kok ini capek banget sampai sana belum tidur udah langsung makeup kayak gitu-gitu. Terus kan kita kan kerjanya kan pasti 1 harian kan. Jadi ya Hmm. ya itu ya kendalanya ya kayak shock kok tiba-tiba capek kayak gini gitu. Kalau ini Kak apa pengalaman untuk photoshoot gitu? Misalnya kerja sama fotografer atau sama stylist gitu, itu Kakak pernah nggak Kak? Pasti ada sih. Ya, tapi bukan kendala yang besar. Mungkin ya seperti perbedaan pendapat kayak gitu ya pasti ada kadang-kadang. Menurut Kakak nih, jenis kulit apa yang paling susah buat Kakak make upin gitu? Buat aku sih kulitnya ini orang tua. Orang Kenapa tua tuh? kan udah kayak ya udah keriput-keriput kayak gitu. Sama biasanya itu udah apa eh kulitnya orang muda sama orang tua kan beda kan yang pasti. Jadi kalau Hmm. misalnya kulitnya kita itu yang masih muda-muda itu masih bagus, apa ya ada kelembapan yang cukup. Tapi kalau kulitnya orang tua itu biasanya udah kering Hmm. banget biasanya. Terus habis itu kalau misalnya dipakein makeup, pemakaiannya nggak bener itu bisa pecah-pecah makeupnya. Ya susahnya di situ sih. Kalau misalnya orang tuanya kayak Tante Erni gitu, gimana tuh Kak? Kenapa? Kayak siapa? Tante Erni tuh yang sering di TV. Waduh, aku nggak tahu. Ada tuh Kak, Tante Erni udah umur berapa gitu tapi kelihatan masih muda gitu Kak. Ya kalau kayak gitu ya ya nggak apa-apa. Tergantung Sekarang lah semuanya. sekarang banyak loh. Sekarang Iya, banyak loh yang masih cantik gitu tapi usianya udah atas 40, udah mau 50 gitu. Ternyata banyak juga gitu. iya itu nggak tahu itu gimana caranya. Harus disebarin itu rahasianya kayak gimana. Yoi, ntar jadi muda semua gitu. Nih, kan berarti kan Kak Alexis udah beberapa kali ikut photoshoot ya. Mm-mm. Itu tuh gimana sih caranya dari awal kenal fotografer, kenalannya atau sama si model gimana ketemuannya gitu gimana Kak? Kalau aku dulu Prosesnya gitu. itu dari sosial media. Jadi dulu Hmm. kan pas itu zamannya Facebook itu ya dari Hmm. situ. Terus habis itu kan mulai ke Instagram. Ya kenalannya sih dari sosial media. Terus kan dulu kan aku juga banyak kenalan dari aku model. Jadi diajak kerjasama. Gitu sih. Hmm. Biasanya berapa lama tuh Kak untuk dari proses janjian sampai sampai eksekusi gitu? Tergantung biasanya mau foto apa. Ini kita bahas ini kan photoshoot kan.
Heeh. Kalau misalnya semakin penting acaranya seperti kayak pre-wedding atau pre-suite, itu Mhm. pasti lebih lama untuk merencanakannya, kayak bajunya seperti apa, makeupnya kayak apa, tempatnya di mana. Tapi kalau cuma kayak foto-foto biasa, kayak misalnya kita beauty photoshoot, kayak orang nggak ada acara apa-apa, terus mau foto aja, ya itu Mhm. pelaksanaannya cepet sih. Mungkin kayak 1 hari aja, H-1 juga bisa sih. Emang apa sih Kak yang bikin susah dari foto private? Kenapa harus harus makan waktu lebih lama gitu? Biasanya bajunya lebih banyak. Dan juga Mhm. kan kalau misalnya kayak pre-wedding gitu ya, itu kan nggak cuma satu orang aja yang difoto, kan satu pasangan. Dan kadang-kadang itu apa kayak misalnya yang cewek ini udah luwes, tapi yang cowok kaku kayak gitu. Jadi agak susah kayak Oke. timinginnya gitu. Yang nanti yang cewek bagus, yang cowok kurang, jadi mesti ngulang ya kayak gitu gitu. Iya, BTW gue juga gabung sih di grup Facebook gitu kan. Grup Hmm? pre-wedding gitu sama wedding gitu. Rata-rata tuh yang dikirim sama fotografer tuh foto-foto yang istilahnya gagal atau gimana gitu ya. Soalnya ini apa rata-rata tuh entah cowoknya salah megang gitu. Terus Aduh, jadinya awkward ya, pasti canggung gitu ya. masa pas lihat kan ada nih pasangan nih prewed cowoknya megang leher ceweknya dong. Kok kesana kayak nyekek. Itu mah ya apa ya ya kalau misalnya di suatu photoshoot itu banyak faktor sih. Jadi mungkin ya naroknya kurang pas atau angle-nya juga diambil dari Mm-mm. fotonya juga kurang pas jadi kayak terkesan kayak lagi mencekek yang cewek kayak gitu. Mungkin Terus ada bisa juga kalau mungkin bisa kalau dari angle yang benar atau taruhnya yang benar gitu mungkin seperti bisa so sweet gitu gimana. terus ada juga nih fotonya udah bener nih keren nih kan ngambilnya dia white kelihatan gunung Mm, gitu kan mm. keren gitu tapi bajunya nggak pas. Oh iya itu banyak yang kayak gitu juga. Kelihatan jadi kelihatannya bajunya itu kegedean. Biasanya Hmm, kegedean. mhm. Ya Aku udah memang bilangin kan. Heeh. memang Gitu banyak deh. kendala kalau apa kayak misalnya apalagi kayak outdoor photoshoot itu kan uh, Heeh. banyak faktor seperti apa ya kayak cahaya matahari. Biasanya kan Mm-mm. jam-jam berapa itu misalnya kayak jam 7 pagi Oh iya itu tuh. jam yang Mm-mm. ideal kan. Itu jadi sinar mataharinya itu enggak terlalu terang juga. Terus habis itu masih bagus gitu. Tapi Mm-mm. kalau kayak jam 12 kan ini kan mataharinya pas di atas, ya Wah, jadinya kan backlight pasti semua. Backlight semua. backlight terus bayang semua. Ya, ya memang banyak Bawa reflektor. faktor. Terus apa misalnya kayak angin kalau Mm. misalnya di Bromo atau di Jogja itu kan anginnya kan kenceng. Ya, ya banyak Soalnya faktor. bener untuk waktu nih Mm-mm. rata-rata tuh pada dari jam jam 3 pagi malah berangkat ke lokasi gitu. Private Iya, jam 3 pagi, jam 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 5 mah start foto gitu. Ntar jam jam 6, jam 7 gitu. iya memang Kan kalau ya kalau nungguin aku apa? sih Golden hour gitu. Golden hour tuh uh, apa gitu. iya ya jam-jam yang ideal ya memang kalau Wih nggak di. pagi banget ya sore ya biasanya kayak gitu. Mm-mm. Rata-rata gitu sih yang gue lihat kalau ngeliat foto-foto di grup Facebook itu di foto grup private gitu, Hmm. mereka ngambil-ngambil waktunya tuh antara pagi banget atau menjelang mau mau malam lah gitu, menjelang Hmm. matahari terbenam gitu, kayak Hmm. gitu. Dan itu kan momen banget ya kalau misalnya itu kan nggak bisa diulang lagi muncul sunset kita mau foto atau kamera error udah habis. Iya ya ya memang ada resikonya masing-masing. Dan nih ngomong-ngomong soal makeup nih kan itu kan tadi foto kayak prewed gitu kan berarti kan sesuai sama situasionalnya kita pasti makeupnya beda dong berarti foto kapan sama Hmm. kapan ya Iya betul. gimana tuh gimana tuh Ya cara ininya. ya dilihat apa ya ya dilihat dari bajunya sih biasanya.
Oh, baju gitu. Kalau misalnya kayak bajunya itu kasual ya, yang pasti makeupnya juga lebih simpel. Tapi kalau bajunya gaun yang mewah, ya otomatis makeupnya harus menyesuaikan gitu. Pernah nggak eh bajunya sama tempatnya itu kayak nggak cocok gitu menurut Kak Alexis gitu? Hmm, ya pasti pernah sih. Terus apa nih komennya Kak Alexis waktu itu? Ya kalau sudah di lokasi, sudah di depannya klien, yang pasti kita nggak boleh ngomongnya kayak gitu-gitu sih. Soalnya kan pasti bisa ini merusak moodnya mereka juga nggak Bisa perang pede. ya? Bisa Iya, perang. nanti tambah susah fotonya, ya udah kita diam saja. Soalnya ada juga orang kayak ini bukan private aja ya, kayak misalnya photoshoot nih. Mm-mm. Ngajakinnya misalnya eh taruhlah di pantai gitu. Tapi pakainya kebaya gitu loh. Waduh, ya itu yang Ini nggak konsepnya cocok. gimana nih? Ini konsepnya gimana ini? Ada lagi konsepnya katanya fine fine dining gitu kan di Mm-mm. kafe-kafe gitu. Dia bawa outfit inian kaos doang. Apa sih? Ya, 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 kita kan cuma bisa ikutin kliennya mau gimana. Heeh. Kan gue juga pernah beberapa kali foto ini kan, foto kasual gitu kan. Mm, Gue bilang kan, ini aku temanya street ya gitu kan. Harusnya kan mm. cukup pakai kaos sama jaket gitu loh kan. Dia pakai ini loh, pakai dress panjang gitu nih. Street dari mana? Gimana Mm. ngambilnya? Kecuali kecuali lu foto di studio gitu ya masih bisa lah ya diatur kan ya. Iya, masih bisa ganti tema. Cuma kalau udah di outdoor gitu ya, ya mau gimana? Nah, ini tadi kan kita ngomongin makeup ya. Mm. Nah, soal ini nih fashion stylist nih. Gimana nih Kak Alexis nih karirnya sebagai fashion stylist konseptor gitu. Ya awal mulanya itu soalnya kan sebagai makeup artist, eh Hmm. ya kalau misalnya kliennya nggak pakai stylist, ya harus ikutan ini juga, harus ikutan ngatur juga. Ngikutan ngatur bajunya kayak gimana, nanti baju ini dipakai di mana, nanti makeupnya kayak gimana. Kan ya sebenarnya kan sudah jadi stylist juga kemarin itu. Jadi ya sekalian aja dibikin jadi stylist juga gitu. Berarti sama aja ya kayak dari awal karir itu model Hmm, makeup diri sendiri. Itu juga berarti milih baju sendiri gitu. Berarti awalnya i, stylist diri sendiri gitu. ya, ya, ya kurang lebih kayak gitu. Tinggal diaplikasikan ke orang aja. Gimana nih caranya kakak buat kayak pakai misalnya kayak brand gitu buat masuk buat foto gitu apa kakak beli atau nyewa gitu kak? Biasanya sih bisa kerjasama atau bisa nyewa sih. Kalau beli itu jarang. Hmm. Ini kan nih aku lagi buka Instagramnya kakak nih yang Mm-mm. by underscore Cleopatra. Mm-mm. Ini gimana nih kakak bisa nentuin gitu nih ini cocoknya pakai baju warna ini yang satu baju begini bagusnya begini gitu. Itu gimana kakak nentuinnya? Biasanya sih aku yang paling penting itu nanya dulu kliennya itu mau gimana, kliennya Hmm. mau apa, seleranya itu yang seperti apa. Dan dari situ itu ya diskusi, saling diskusi sama kliennya. Kalau misalnya kayak gini mau nggak C? Ya kayak gitu sih. Yang penting diskusi, jangan sampai kita memaksakan kehendak kita ke klien sih. Komunikasi itu terbaik emang ya. Mm-mm. Kalau misalnya di saat terakhir kakak orang yang mau kakak ajak kerja sama gitu tetap kayak menurut kakak gak cocok gitu nih. Kakak apakah bakalan ngasih saran pertimbangan atau mengiyakan aja gitu kak? Ya, maksudnya ini ke klien atau kayak ke vendor lain? Bisa ke klien, bisa ke vendor gitu kak. Ya yang pasti sih pasti dikasih ya
akan dibilang sih pendapatku kayak gimana. Tapi kalau misalnya nggak diterima ya ya udah, ya mau gimana lagi. Tetap kakak eksekusi gitu. Iya ya, ya yang pasti kan ya bukan yang pasti itu kliennya itu harus puas, bukan kita yang para vendor yang puas gitu. Iya. Kecuali untuk kebutuhan iklan ya. Kecuali kalau misalnya bukan sama klien atau ya kalau aku bikin project sendiri ya itu benar-benar harus sesuai konsep aku gitu. Oke. Dari semua project yang udah kakak lakuin nih, apa yang paling berkesan buat Kak Alexis nih? Kalau aku sih yang paling berkesan itu kalau nggak salah pas aku tahun 2017 itu aku pernah dapat pre-wedding sampai ke daerah Maluku situ. Daerah Maluku, jadi itu bener-bener apa ya, tempatnya itu namanya Ora Beach, Pantai Ora. Jadi itu seperti kayak penginapan dia di pinggir pantai gitu. Itu kalau aku nyebrang dari situ ke Papua itu udah bisa pakai kapal. Nah itu yang bikin berkesan itu jauhnya. Jadi mesti naik pesawat dulu 2 kali transit kan. Terus habis itu tuh dari Ambon terus mesti naik kapal. Habis naik kapal masih perjalanan mobil, habis dari mobil masih perjalanan kapal lagi buat ke penginapannya. Terus di situ itu sama sekali seperti zaman kuno gitu, nggak ada TV, nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa udah. Tapi tempatnya memang bagus. Ya. Itu di sana kalau misalnya ketemu suku sana terus sukunya kurang ini gimana tuh? Ngeri juga tuh. Ya untungnya bukan kayak suku kayak gimana sih ya. Kan masih kayak penginapan apa kayak tempat wisata gitu. Jadi bukan kayak tempat terpencil kayak gimana. Cuma ya memang ya tempatnya cuma di situ aja. Ya nggak bisa kemana-mana kecuali kalau mau pulang. Itu pergi berarti bareng sama kru yang lainnya gitu, sama pasangannya juga gitu. Iya kemana-mana ya sama timnya itu. Dari awal berangkat tuh bareng-bareng berarti nggak misah gitu ya? Oke. Itu berapa lama tuh Kak? Kayaknya jauh banget. Iya itu perjalanannya sendiri itu 3 hari kalau nggak salah. Hah? Iya jadi kan kalau misalnya aku itu dari Surabaya jadi ke Makassar dulu. Itu kan naik pesawat. Terus dari Makassar ini ke Ambon dulu. Itu naik pesawat juga. Terus di Ambon itu mesti nginep sehari. Terus habis itu kalau itu kan udah sampai malam itu di Ambon. Jadi habis itu besok paginya ya makan-makan dulu di situ. Terus habis itu perjalanan naik mobil buat ke pelabuhan. Terus habis itu dari pelabuhan nyebrang. Terus ya habis itu kan sampai Maluku. Terus habis itu naik mobil lagi. Terus habis itu nyampe pelabuhan. Terus baru nyebrang lagi pakai kapal. Ya kayak gitu ya. Lama banget. Nggak mabuk tuh Kak? Ya lumayan mabuk. Gue dengerin mabuk kalau Kak. Pusing gue dengerin kayak. Gue bayanginnya. Buset dari Makassar ke Ambon. Itu apa nggak jet lag gitu loh. Terus terutama naik kapal terus naik lagi mobil lagi gitu. Iya nggak gitu sampai kayaknya. Tapi ya seru sih kalau dipikir-pikir pingin lagi, tapi ya pas di saat itu aduh kok nggak sampai kok nggak pulang ya kayak gitulah. Pas sampai sana gitu berarti deket dong ya ke Raja Ampat, deket berarti ya? Iya harusnya sih deket. Ya coba tuh ke sana sekalian. Ini lanjut kurang cepat dulu nih kita nih foto-foto di sana gitu. Nanti nggak pulang-pulang malah. Betah di sana jadi rasana ntar. Tapi bukannya lebih deket dari Surabaya ya? Langsung ke sana ya, kenapa harus ke Makassar ya?
Oh, kurang tahu. Soalnya kan ya apa dibeliin kan tiketnya, aku sih ikut aja. Untung dibeliin ya. Coba Enggak, beli waduh, sendiri kalau gitu. enggak, aduh, ampun. Udah mager banget tadi ya naik pesawat 2 kali gitu. Sumpah, ternyata seberat itu ya. Iya, tapi ya memang ini sih apa kerjaannya kan mobile banget kan, bisa di mana di mana. Ya itu serunya juga sih. Iya, mobile sih mobile. Tapi itu 3 hari loh di jalan loh. Mm-mm, Oh ya, ini kan lagi kita masih ngadepin pandemi ya sekarang ya, mm-mm. COVID. Sekarang kerjaan gimana tuh, Kak Alexis? Yang pasti sih kena dampaknya COVID sih. Seperti Hmm. kan ya apalagi yang pas kemarin-kemarin itu yang pas parah-parahnya kayak Maret sampai Mei atau sampai Juni itu ya yang tahun lalu. Itu kan bener-bener Kalau parahnya, itu sama sekali nggak ada kerjaan sih. Kan soalnya pernikahan, wedding-wedding itu kan juga nggak boleh, nggak ada sama sekali. Tapi ini udah mulai jalan hmm, lagi sih. kan dulu sempat ada tuh yang bikin virtual wedding gitu loh, Iya, ya virtual wedding. yang dia Ya, undangannya pakai ini, pakai pakai ini ya live YouTube Zoom. live itu ya. Iya kata gue, ini gimana salamannya? Ya dari jauh aja pokoknya udah dilihat kan. Nikahannya live streaming dong, pasang pasang ini layar tancep. Tapi kalau nikahan live live gitu kan berarti bukan hemat ya, soalnya kan cuma butuh kuota doang kan, Iya. Ya yang nggak perlu pasti lagi sih, makanan. yang pasti sih pas pandemi kalau memangnya mau wedding ini sih lebih lebih hemat sih. Iya benar. Ya nih ada pesan nggak atau pesan untuk buat para MUA yang masih baru atau fotografer, stylist yang masih mau, yang baru mau masuk ke dunia ini gitu. Hmm, yang pasti sih latihan terus jangan egois, kamu harus tahu kliennya itu seleranya kayak gimana. Jangan sampai memaksakan kehendak gimana terus kliennya nggak puas ya. Gitu sih. Jangan Oke, lupa komunikasi. Terus ini kan kebersihan ya sekarang lagi corona. bener. Harus ini benar-benar diperhatikan hygiene-nya. Soal komunitas ini menurut kakak penting nggak sih komunitas? Komunitas apa? Misalnya komunitas fotografer, model gitu, komunitas fashion stylist gitu. Itu penting nggak Mm-mm. sih? Penting nggak sih buat kakak? Menurutku penting sih. Hmm. Soalnya aku juga ikut sih kalau kayak komunitas kayak grup lain gitu, aku juga ikut. Soalnya kan bisa berbagi ilmu kalau ada pertanyaan apa gitu bisa langsung tanya ke yang lebih senior. Hmm. Ya, menurutku penting sih. Oke, kalau mau nge-reach kakak di mana nih kak? Bisa lewat Instagram atau bisa lewat WA. Oke, bisa dikasih tahu Instagramnya apa? Instagramnya buat yang makeup by Alexis C, kalau yang buat stylist by _Cleopatra. Oke, terima kasih ya kak untuk obrolan sorenya ini. Terima kasih. Jangan lupa foto bahagia kak. Siap. Salam buat yang di sana ya kak. Iya ya, kamu See juga. you next time. See Oke, you. see you. Bye bye. Bye bye.